Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat untuk menjalani hari Senin ini dan hari-hari selanjutnya tentunya. Dan seperti biasa nih keluarga Sip, Beranda Perempuan ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga. Dan kali ini tentunya kalau di Beranda Perempuan Vika nggak mungkin sendirian ya, cuap-cuapnya. Sudah bersama Vika kali ini Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Kak Didi? Alhamdulillah. Selalu cerah kayak seperti Iya. ini. Alhamdulillah juga hari ini cerah ya Kak ya, dibandingkan hari-hari yang lalu tuh yang kadang cerah kadang gloomy ya. Perjuangan Kadang untuk bisa tetap bugar. Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya Kak ya. Amin. Dan juga tetap selalu bisa berbuat baik nih, karena tema kita hari ini adalah menjadi baik menjadi baik susah saat zaman sekarang gitu ya kayak. Nah, bener nggak sih kali ini tuh sekarang zaman sekarang itu susah banget buat jadi baik? Ya pertanyaannya balik ke kita sih sebenarnya. Kayaknya nggak terlalu juga ya. Enggak juga sih. Tergantung orangnya. Tapi bagian orang mungkin juga ada yang bakal bilang ya, kalau dunia sekarang kan lagi nggak baik-baik aja gitu kan ya. Kenapa juga mesti kita jadi baik sendiri, sedangkan orang di sekitar kita sendiri juga nggak bikin cukup baik kok gitu. Sebenarnya kan kalau kita bikin kayak kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari kan juga banyak nih. Kalau kita juga bikin jadi berbeda sendiri karena pengen jadi baik, karena nggak enak gitu kan. Kita orang lain ya pada curang semua, akhirnya kita pada ikutan gitu. Iya. Kayaknya makin kesini hal-hal yang dianggap tidak baik itu udah dianggap biasa gitu ya, kayak membiasakan yang tidak benar dan membenarkan yang tidak biasa maksudnya. Salah nggak sih? Bikin bingung ya. Ada perasaan waktu itu pernah kayak gitu tapi udah lupa ya kata-katanya. Iya sih ya kan. Memang kadang-kadang aku juga kadang judulnya juga karena sentilan sih gitu kan. Kenapa sih maksudnya jadi baik zaman sekarang itu susah gitu kan, apalagi karena lingkungan kita, teman-teman kita semuanya pada milih yang seperti ini, masa kita beda sendiri ya. Akhirnya kita punya prinsip, kita nggak ikutin, akhirnya ngikutin apa yang ada di kelompok kita masing-masing. Atau kita itu merasa takut banget gitu dijauhi sama kelompok kita. Sok-sok punah banget sih lo gitu-gitu ya. Iya, dapat komen seperti itu kayaknya lebih nyakitin gitu daripada bertahan sama prinsip kita yang cukup baik kayaknya. Udahlah nggak usah sok baik gitu ya kayak. Oke, itu emang agak berat juga ya kayak menjalani hari-hari yang ngena di sininya. Oke. Nah, jadi sebenarnya nih Kak, kalau misalnya kayak berbuat baik itu udah tanggung jawab kita masing-masing ya Kak ya. Tapi ada nggak sih Kak cerita-cerita yang berhubungan nih sama cerita kita hari ini gitu? Salah satu juga sih. Aku di sekolah ya, gitu kan, terutama nih kayak ujian ya. Iya. Mau deket-deket ujian ya, iya. Ya kalau kita biasanya ngajarkan sama anak-anak, biasanya kita anak-anak di rumah atau anak-anak di sekolah kita ajarkan ya untuk jujur kan. Kalau ngejawab ya jawab dengan apa yang dia mampu. Nggak usah matanya lirik kiri dan kanan ketika ujian gitu kan, atau nanti pakai berbagai macam cara untuk bisa menemukan jawaban dari teman yang lain, bukan dia yang berpikir. Karena ada juga ini ya, kadang ketemu kalau kita lagi ngawas ujian ya, kita lagi ngawas ujian gitu kan, emang bener-bener nggak ada, kalau bisa bilang persiapannya ya ala kadarnya lah. Memang dia pergi sekolah gitu kan, tapi nggak tahu nih belajar apa enggak gitu kan, tapi dia sudah siap dengan semua trik-triknya untuk menemukan jawabannya, sehingga akhirnya ngisi ujiannya sampai selesai. Nah, seperti itu. Tapi itu kan satu hal yang sesuatu yang sudah terjadi lumrah di lingkungan kita gitu kan. Dan tapi nggak semua, tapi kita selalu maksudnya aku hampir bisa menemukan itu di setiap kali kelas ketika mengawas ujian dengan anak-anak gitu kan. Mereka ada yang seperti itu adanya, dan ada malah yang benar-benar serius jaga sesuatu, maksudnya ketika prinsipnya dia ini ujian dia, nilai dia, usaha dia, ya
dia berusaha untuk benar, ya udah kalau nggak tahu ya sudah. Oke. Nah kalau ceritanya gitu nih Kak, berarti kan ada yang emang ya udah segitunya sebisanya aja gitu, atau ya udah sembarangan aja, atau emang ada yang pengennya itu harus lebih baik. Tapi kenapa sih? Apa emang harus gitu kita itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu? Ya kadang kita bisa lihat seperti ini. Kalau dari sekolah kita kan kalau ngelihat dulu kita pakai ranking ya. Iya. Kalau nilai kita bagus, kita dapat ranking yang bagus kan ya. Dapat hadiah juga. Ya. Kalau dapat ranking yang bagus kan yang senang orang tua kalau biasanya rapor. Tapi kalau sekarang kan kita udah mulai beranjak nih, beranjak untuk lebih ngelihat bukan lagi pencapaian yang disampaikan oleh anak, tapi sikap apa yang dia tunjukkan seperti yang tadi itu gitu kan. Jadi ya kalau dia menjawab sesuai kemampuannya gitu kan, tapi dia itu apa adanya, dan kenapa itu lebih baik gitu kan, itu emang lebih baik seperti itu. Kenapa? Dari sesuatu yang timbul di pemikiran kita, kemudian kita lakukan sesuatu, ketika itu mikir kita mencontek gitu kan, kemudian menjadi kebiasaan gitu kan, dan akhirnya itu menjadi karakter kita sampai besar terbawa. Dan ketika mereka masuk dunia yang udah dewasa, yang mereka bekerja dan lain-lain, sikap itu akan jadi bagian dari mereka gitu kan. Dan ketika beda dengan anak yang tadi, kalau yang tadi misalnya terbiasa untuk termasuk curang atau jadi sesuatu sikap yang nggak lebih baik dari dia orang lain gitu kan, ya dia bakal jadi pribadi yang curang sampai besarnya. Kalau yang tadi ya dia biasa jujur, sampai besar dia jujur gitu kan, dan itu jadi satu hal yang baik. Kenapa? Kalau kayak sekarang kita bicara soal, ya kalau dunia kerja kembali lagi kan ya, kita bicara soal revolusi industri yang emang melihat seseorang itu dari skillnya gitu kan, dan itu akan jadi suatu hal yang penting. Ketika pribadi itu adalah pribadi yang benar-benar secara dia konten secara pribadi itu baik, dia jujur, dia mau berusaha, dia mandiri, dia punya inovasi dan lain-lainnya, dia jadi orang yang punya nilai di dalam dunia kerjanya itu, atau pandangan orang lain, dia akan jadi nilai yang kalau bisa dikasih nilai misalnya 100, kita excellent gitu, dia excellent. Beda ketika kita menemukan orang yang ternyata kita tahu dia curang seperti itu kan. Nah, dan kita bakal berhati-hati dengan orang yang seperti itu, apalagi ketika kita memberikan kepercayaan. Kalau misalnya di pekerjaan nih, kita kasih kepercayaan, ya kita bakal benar-benar berhati-hati dengan orang yang seperti itu. Kayak was-wasan terus gitu ya, kerjaan kita jadi nggak selesai gara-gara mau mewaspadai orang itu. Dan itu dimulai ketika mereka kecil kan. Ya kalau kayak kita pernah dengar nih, kalau kata-kata motivator kan ya, sesuatu itu yang berasal dari kepala kita wujudkan dalam bentuk tindakan, kemudian kita jadikan kebiasaan, akhirnya itu jadi karakter. Jadi kenapa kita harus lebih baik ya, agar yang karakter yang tertanam di diri kita itu karakter yang baik gitu. Jadi kalau kita nggak lebih baik, kita terbiasa seperti itu bertahun-tahun, ya akhirnya itu menjadi karakter kita yang seperti itu. Ya bukan nggak mungkin orang bakal berubah kan, ada titik orang yang tiba-tiba langsung ada titik baliknya. Tapi ya kalau dalam Islam kita tahu kalau kita sebagai seorang muslim itu adalah yang kita nikmati itu adalah proses. Pelan-pelan satu-satu akhirnya menjadi. Nah terus nih Kak ya, kalau misalnya nih kan tadi udah dijelaskan juga ya, kalau misalnya semua ini sebenarnya bermuara di nanti kita menjadi orang yang dewasa gitu ya, dan juga sebagai tuntutan sebagai seorang muslim yang dituntut untuk selalu berprogres, karena yang dilihat itu adalah prosesnya tadi ya Kak ya. Nah kapan sih kita berarti harus mulai untuk menanamkan rasa ingin memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik ini gitu? Ya kalau ke diri kita sih, saat kita dengerin ada ingatan sebanyak ngasih nasihat seperti itu, sebenarnya itu saat itu yang terbaik untuk kita mulai. Kalau kayak kita ingat kan, kalau aku paling ingat slogannya Agim yang 3A itu. Apa itu? Ya dimulai dari sekarang, dimulai dari yang kecil, dimulai dari apa satu lagi? Aku lupa pokoknya 3 itu. Jadi ya, ketika kita dengerin sesuatu orang yang ngingetin kita satu hal yang baik, ya kita bertanya kapan kita harus mulai, ya di saat itu. Jadi yang pertama yang perlu kita ubah itu adalah mindset kita dulu. Sama kayak kita kayak Ramadan Ramadan kemarin kan, kalau kita bandingkan antara kita sebelum Ramadan dengan Ramadan, itu kan jauh banget rasanya berubahnya gitu kan. Apalagi ketika aktivitas ibadah dan bekerja itu dikasih kelowongan waktu, akhirnya ngelihat animo orang kayak sekarang kan, kayak itikaf itu suatu hal yang
udah jadi apa ya, semua orang banyak yang berusaha untuk memaksimalkan 10 malam pertamanya gitu. Kalau dulu kan kita temukan masih jarang ya. Tapi jarang. Itulah momen dimana kayak Ramadan kemarin itu satu tempat bagi kita untuk apa ya, beranjak menjadi lebih baik. Dan setelah Ramadan sekarang, kadang kan kalau udah Lebaran biasanya rutinitas itu langsung balik lagi kayak turun gunung tinggi. Udah masuk lembah lagi gitu ya. Itu dia ya. Tapi ya makanya ini kenapa ngambil judul ini juga untuk sekedar mengingatkan ke diri kita juga gitu kan, kalau kita harus tetap terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terutama kayak gini juga. Aku sih tadi yang belakangan itu aku tersentil dengan kondisi perhatian dunia yang terhadap Palestina, gitu kan, dan termasuk yang dari mahasiswa yang ada di Amerika, Australia, Eropa, yang bahkan juga, maksudnya notabene mereka bukan negara Muslim, dan juga notabene mereka bukanlah Muslim kebanyakan, tapi mereka punya kemampuan untuk speak up dan menggunakan setiap posisi mereka, kemungkinan bagi mereka untuk dengan kata-kata yang sering kita dengar tuh make world better. Kita akan menjadikan dunia itu lebih baik gitu, seperti itu. Dan ya salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk jadikan dunia itu lebih baik ya kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari kita yang sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya untuk menjadi lebih baik ini agar memang dunia kita menjadi lebih baik juga ya Kak ya. Karena kalau kita menjadi manusia-manusia yang lebih buruk tuh tentunya akan menghasilkan pribadi yang toksik gitu ya. Iya benar. Dan merusak lingkungan kita sendiri tentunya. Iya. Aku juga ingat yang kata-katanya Bapak Helmi ya yang bilang kamu lakukan kebaikan ya kamu dapat kebaikan, kamu lakukan keburukan ya kamu dapat keburukan gitu kan. Ya dimanapun kita berada gitu kan, kalau kita nggak mencoba untuk membaikkan kondisi sesuatu, yang kita dapat ya sesuai apa yang kita berikan. Oke. Karena apa yang kita tanam itu yang kita panen ya, atau itu yang kita ambil hasilnya. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya tadi kan kita udah bilang nih udah bercanda-bercanda di awal nih, kalau misalnya kita tetap berusaha nih untuk menjadi orang yang baik gitu kan, selalu aja nih ada pasti kata-kata di belakangnya, entah itu bilang kita itu adalah orang yang kolot gitu ya, atau munah banget gitu-gitu ya, soan deh gayanya, iya sok-sokan gitu. Nah gimana nih Kak kita menghadapi hal-hal ini? Satu sih secara sudut pandang kita yang harus kita ganti dulu gitu kan. Ya ketika sudah, kalau itu di masa anak-anak, kita harus tunjukkan support dulu ke mereka. Nah, kalau apa yang mereka lakukan satu hal yang baik itu kita apresiasi, itu satu jawabannya. Kalau sampai kita dewasa sebenarnya itu kita perlukan juga apresiasi ketika kita melakukan hal yang baik. Tapi kalau ketika kita sudah dewasa, sudut pandang kita yang harus kita rubah. Jadi bukan orang lain yang jadi ini, yang jadi nilai judgement untuk diri kita itu dari orang lain, bukan gitu kan, bukan mereka orang lain tapi ke diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita rasakan gitu kan. Jadi kita nggak jadikan orang lain itu sebagai tolak ukur dari apa yang perubahan yang terjadi di diri kita. Nah berarti memang harus memperkuat diri dulu ya Kak ya. Nah untuk memperkuat dirinya nanti bakal kita bahas di segmen selanjutnya ya Keluarga Sip ya. Jadi jangan kemana-mana karena Vika dan juga Kak Didi bahkan balik lagi di Beranda Perempuan segmen kedua. Jadi tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah Keluarga Sip, kita sudah di segmen kedua Beranda Perempuan hari ini. Masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga Kak Lady Sofiana alias Kak Didi. Nah tadi kita udah ngomongin tentang keharusan untuk menjadi lebih baik ya Kak ya, ataupun untuk menjadi orang baik. Karena efeknya itu bukan cuman untuk sekitaran kita aja dan masa ininya cuman, maksudnya masa ininya aja gitu ya, tapi untuk ke masa depannya juga sebagai kepribadinya, bukan untuk jadi, orang lain sebenarnya Kak ya, ke kita untuk sendiri. Kita sendiri. Nah pertanyaannya nih, tadi kita udah janji ke Keluarga Sip semua ya buat share gimana sih caranya, apa sih yang harus kita lakukan biar kita bisa selalu berusaha menjadi orang yang baik gitu Kak. Ya soal kita bicara tadi jadi orang yang baik itu tentang jadi pribadi yang lebih baik. Jadi
fokusnya itu ke diri kita sendiri-sendiri ya. Kalau dalam psikologi kita kadang sering orang baca tulisannya itu ada self development gitu kan. Jadi kayak kita ada pengembangan diri kita. Kalau kita bahas di dalam kita sebagai muslim, kalau kita belajar gitu kan, itu semacam tarbiyah zatiyah. Nah, jadi kita membelajarkan diri kita sendiri. Aku mau ambil contoh satu, contoh yang emang itu bakal jadi contoh terus ya. Jadi Buya Hamka, ingat kan ya? Buya Hamka yang sekolahnya cuma sampai kelas 2 SD. Nah, habis itu nolak untuk masuk sekolah, terus memilih untuk merantau. Tapi apa yang dia lakukan? Ya, dia tetap membelajarkan dirinya terus-menerus. Ya, mulai membaca buku, membaca, menulis gitu kan. Dan tanpa bangku sekolah, beliau akhirnya menjadi profesor. Dan itu kan kita akui dalam sejarah kan, kalau dalam mereka berdua lah, dia maksudnya ayah dan bapak yang mendapatkan gelar profesor dari Al Azhar. Iya. Dan itu salah satu bentuk ya, salah satu tokoh ya yang mungkin kita bisa jadiin inspirasi untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Bahwa ternyata proses yang berlangsung ketika kita mencoba terus melakukan pembelajaran, pengembangan diri, itu salah satu bentuknya gitu kan. Maksudnya jadi orang-orang yang punya pribadi yang besar yang akhirnya juga menjadi satu nama yang tercatat dalam sejarah. Ya, bagaimana caranya gitu kan ya, sebenarnya kita balik juga sih ke diri kita, karena ini fokusnya self development diri kita sendiri ya, kita lihat kacamatanya ke diri kita. Jadi kayak Vika bilang tadi ya, misalnya ketika kita baik kemudian orang-orang bilang kita sok baik ya, gitu kan, itu kan fokus. Kalau terus gimana nih pandangan orang lain ini teman, kakak dan lain-lainnya yang bakal nilai kita nih katanya, loh berubah banget sih, oh menjadi baik, ada apa nih, nanti juga bakal berubah lagi ya, karena kan ya itu satu hal yang bikin apa ya, ketika sudah punya niat yang kekeh mau jadi pribadi yang lebih baik, kemudian dengar yang seperti itu jadi gemetar lagi, gontar lagi, maksudnya jadi goyah lagi, akhirnya udah nggak jadi padahal Allah sendiri udah bilang ya kayak kalau kita udah berusaha untuk menjadi lebih baik, Allah nggak semerta-merta ngasih kita jalan lurus aja gitu ya, kayak emang harus diuji dulu ya. Ya dites dulu, nih beneran nggak ya? Ya yang seperti itu. Jadi ya fokusnya berarti ke diri kita ya. Kita lihat, kita berarti mulai ketika kita mencoba untuk berniat untuk melakukan pengembangan diri, kita mulai melihat ke diri kita, apa sih potensi yang kita punya, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa secara pribadi, dan kita lihat juga lingkungan kita seperti apa, impian kita seperti apa, dan kita kalau kita yang sudah dewasa, saya udah bisa menuliskan itu. Mungkin kalau dengan adik-adik atau anak-anak yang di sekitar kita gitu kan ya, kita bantu mereka dengan apa yang pengalaman yang kita punya. Ya kalau kita balikin ke diri kita seusia kita sekarang ya berarti kita mesti tahu dulu nih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, impian kita apa. Bikin analisis SWOT dulu ya. Kemudian lingkungan di sekitar yang kita punya untuk support kita apa. Kemudian yang bakal sering menggoyahkan kita itu hal yang seperti apa, siapa dia gitu kan, dan itu kita harus lihat semuanya. Dan mulai dari situ kalau kita sudah tahu gitu kan, ya kita bisa ngelihat nih bagian mana yang perlu kita terus tingkatkan. Sedikit-sedikit aja. Sampai kayak bilang hal yang kecil-kecil saja kita mulai yang seperti itu. Dan yang kedua yang mesti kita lakukan ini kayak dilakukan Buya Hamka. Long time learning. Jadi belajar sepanjang hidup. Jadi nggak ada alasannya ketika sekolah sudah habis sampai universitas gitu kan, sudah habis masa untuk belajar. Tutup buku. Enggak, jadi belajar itu bakal berlanjut terus gitu kan. Bahkan sampai ada sekolah yang belum ada sekolahnya, seperti sekolah orang tua, sekolah menjadi pasangan yang baik dan lain-lainnya gitu kan. Itu tetap sekolah yang secara nggak ada secara lembaga, tapi itu semacam sekolah yang harus kita terus jalani. Dan itu emang satu bentuk proses di mana kita jadi pribadi yang lebih baik. Kan jadi emang proses belajar itu nggak boleh berhenti. Dan satu hal juga, kayak kita balik ya ke orang Minang, alam takambang jadi guru gitu kan. Jadi pembelajaran bukan hanya sekedar yang berlangsung di sekolah, tapi apa yang kita temui sehari-hari, lingkungan sosial kita sering kayak gini kan, yang tadi kayak Vika cerita gitu kan, ketika kita berbuat baik terus ternyata orang itu malah nggak berbuat baik ke kita, terus rasanya kan
ini yang salah saya apa salah orangnya gitu kan, terus jadi nanti kita kebawa bingung perasaan sendiri. Akhirnya karena sakit hati gitu kan, akhirnya kita nggak berbuat baik lagi. Ya balik sih ke dalam Islam sendiri gitu kan, kalau kita sebagai seorang muslim kita ingat bahwa berperintah berperilaku baik itu ya itu dari Allah gitu kan. Jadi bukan karena emosi negatif dari orang lain atau karena kita merasa kesal ke orang lain kita berhenti berbuat baik. Jadi beda antara berperilaku dengan berperasaan. How you feeling is how you behave. Jadi ketika kita berperilaku ya kita lakukan sesuai perintah Allah. Sebagai seorang muslim ya kita berperilaku baik gitu kan. Soal berfeeling ya kita kembalikan saja sama Allah. Ya walaupun merengut juga ya. Iya nggak apa-apa. Tapi kan tercatat itu baik kan ya. Ketika kita berniat sesuatu yang baik kan udah dinilai 1 pahala nih, gitu kan. Terus kita buktikan dengan perilaku behavior gitu kan. Ya udah nilainya pahalanya nambah. Beda kalau kita perasaannya kita walaupun dengan perasaan nggak enak ya kita lakukan ya kita udah dapat sesuatu. Oke. Jadi yang pertama ya SWOT tadi yang Vika bilang, kita memang mesti melihat ke dalam diri kita sendiri, nge-review lagi, muhasabah lagi apa yang kita punya dan apa yang mesti kita gerakkan gitu kan. Dan yang kedua kita terus belajar nih, belajar sepanjang hayat apapun di lingkungan sekitar itu. Karena apa ya? Kalau kita menunggu kesempatan untuk datang ke kita, sebenarnya ketika kita belajar itu kita menarik semua kesempatan itu. Hukumnya law of attraction ya. Law of attraction. Jadi ketika kita belajar dari banyak hal, kita sebenarnya mendekatkan kesempatan itu ke diri kita sendiri. Karena kalau kita menunggu sebenarnya ketika kita tidak bergerak gitu kan, ketika air itu tidak bergerak dia akan menjadi air yang keruh dan yang bau. Ketika dia terus bergerak dia jadi air yang jernih gitu kan, karena tergerus-gerus. Itu yang prosesnya kan. Terus yang kedua itu ketiga sorry karena udah tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita, kita udah mulai bisa list nih bagian mana yang bisa kita kembangkan, bagian mana yang mesti kita kurangkan. Jadi kalau kayak tadi ya, kalau misalnya kita punya kelebihan di sini, masih punya kemampuan untuk belajar di mana yang kita suka, passion kita di mana ya, kita tambah lagi dimanapun yang bisa memungkinkan kita untuk dapat gitu. Dan kalau ada kayak kita ketemukan orang yang ngasih satu hal yang negatif ke kita, misalnya pandangan negatif dan treatment yang jelas, maksudnya bakal menjatuhkan semangat kita gitu kan, ya fokusnya jangan ke mereka, fokusnya ke kita. Karena kalau kita ingat kan, yang bakal rugi itu bukan mereka, yang bakal rugi itu kan ketika kita nggak nambah ya kita. Misalnya kalau kayak gini, di depan kita ada jeruk misalnya satu baskom, terus ya belum maksudnya itu kata orang yang di sebelah, ambillah jeruknya seberapa yang kamu mau. Terus nanti ada satu lagi di sebelah kita bilang, kita terus ambil kan udah dibilangin supaya seberapa yang kita mau kan. Terus ada yang bilang, ih kok nggak sopan banget sih ngambil terus. Akhirnya yang nggak dapat apa-apa kita sendiri ketika kita nggak melakukannya. Padahal kita udah dipersilahkan untuk ngambil sebanyak yang kita ambil mau. Aja katanya kan ada orang yang emang kayak orang bersedekah kayak gitu kan, ya ambil aja gitu kan, apa yang berapa kamu mau, mungkin kamu bisa ngasih ke orang lain lagi, mungkin itu kalian ya kan. Terus kan ada dengerin orang di sebelah bilang, ini orang ini nggak tahu malu banyak amat ngambilnya. Akhirnya kita rugi kita sendiri sih gitu kan. Maksudnya ya benar, misalnya dia berniat untuk mempersilahkan kita ngambil banyak, mungkin dia berpikir positif juga ke kita. Kalau kita ngambil banyak, kita kasih yang lain lagi yang banyak kan, seperti itu. Atau mungkin keluarganya banyak kali di rumah gitu ya. Atau emang suka berbagi ketika di jalan-jalan gitu ya. Oke. Dan kita yang orang-orang yang sebagai yang tukang komen juga harusnya. Tapi kayaknya itu tabiat manusia. Tabiat manusia yang satu hal yang kita rindukan ketika itu tidak kita temukan. Kalau nggak ada yang ngomenin kita pasti kangen juga. Kok nggak ada yang gitu ya? Kok nggak ada yang ngomenin aku ya? Karena kan kalau kita orang suka bikin postingan, pasti yang ditunggu-tunggu adalah komen kan. Ya. Terserah itu komen itu bakal negatif atau komen itu positif, tapi yang kita tunggukan itu gitu kan. Jadi ya view-nya balik, point of view-nya ya balik ke kita. Kita bakal mengikuti satu hal yang negatif yang buat kita jatuh, atau kita bakal membalikkan nilai itu menjadi oh ya nggak apa-apa, benar juga ya. Jadi sebenarnya pisau bermata dua ya Kak ya. Kadang bisa ngelukain kita, kadang bisa juga untuk kita pergunakan gitu, menghasilkan sesuatu kita yang lebih baik. Oke. Yang keempat itu
jalin koneksi. Jadi jalin koneksi ini berarti ya boleh pandailah untuk memilih lingkungan. Ya, lingkungan sekitar kita, siapakah yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi orang terdekat bagi kita gitu kan. Dan terutama ketika kita butuh sesuatu yang secara kita kan punya perasaan nih, yang hati yang kerjanya naik turun gitu kan. Dan kita mesti punya satu orang yang ketika kita butuh banget nih untuk cerita sama dia gitu kan, kita yakin dia bakal menjadi satu sumber mata air yang buat kita bakal bangun lagi dan merasa cerah lagi untuk bicara. Dan itu yang mesti nggak mudah nemukan, benar, tapi itu pasti bakal kita temukan, usahakan. Maksudnya ada lah orang-orang yang seperti itu, tapi yang terpenting banget dia dari semua itu adalah satu, ya kita perlu punya waktu untuk muhasabah dan dekat dengan Allah. Karena kemanapun kita mencoba untuk mencari tempat untuk mengadu, ya yang paling dekat itu ya Allah. Sekalipun kita nggak dapet orang yang kita sebutkan tadi itu, tapi kita masih punya Allah ya. Iya, maksudnya emang bener kan, setidaknya ketika kita dekat dengan Allah ya kita nggak dengerin langsung kan saran-saran yang bisa, tapi satu hal yang buat kita tuh hati kita jadi tenang, seperti itu. Tapi yang kalau kita dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, insya Allah kita ketemu kok orang-orang yang ketika kita mengeluh ke dia gitu kan, dia malah memberikan sesuatu yang buat kita semakin dekat dengan Allah. Iya. Atau masalahnya itu sebenarnya jadi lebih ringan rasanya gitu ya. Aku jadi masih ingat cerita ini, mungkin aku pernah cerita ke Vika yang kayak kita di Jepang ya. Kalau aku belakangan juga suka dengerin ini ya, podcast tentang orang yang convert ke Islam, maksudnya mereka bersyahadat dan jadi muslim mu'alaf gitu kan. Dan salah satu yang kita dengarkan kayak di negara Jepang ya, itu kan yang termasuk yang workaholic ya. Mereka bahkan benar-benar tahan sampai maksudnya budaya mereka untuk bertahan di kantor sampai atasannya itu pulang gitu kan, padahal jam kerjanya sudah habis gitu kan, dan mereka baru pulang itu ketika atasannya sudah pulang, dan mereka kalau atasannya nggak pulang sampai jam 12 malam ya udah mereka bertahan di sana. Nah, seperti itu, dan itu yang terjadi, dan akhirnya yang terjadi adalah mereka jadi orang-orang yang stres dengan bentuk kerja yang seperti itu gitu kan. Tapi bahkan mereka ketika mulai mengenal Islam itu satu sih dari cerita dari kakak, teman-teman sama S2 sama dia gitu kan, dia cerita, enak ya kamu katanya kan, punya masalah besar punya tempat mengadu. Karena kalau aku ketawa bingung, lucu sih gitu bilang kan juga tinggal ngadu doang kan, nggak ada perlu bersyarat apa-apa ketika dia perlu mengadu seperti kita gitu kan. Ya udah, itu kata kakak celetuk gini, ya udah jadi muslim aja. Jawabannya seperti itu. Maksudnya ada satu rasa yang membuat mereka itu menjadi iri gitu kan, tapi mereka nggak bisa melakukannya karena mereka sendiri mungkin karena nggak tahu caranya, mungkin seperti itu. Tapi ada rasa iri yang mereka, kok kamu itu enak ya punya tempat untuk mengadu, mengungkapkan semua masalahnya kayak gitu. Oke, karena mungkin kalau di Jepang Tuhan itu everywhere, bahkan bisa dimakan kali. Oh iya, ya juga sih. Ya benar-benar. Oke Kak, next Kak. Ya itu sih 5 tipsnya. Yang pertama ya mulai ngelihat, benar-benar sih ngelihat ke diri kita, nge-SWOT apa sih kemampuan yang kita punya, kelebihan kita, kekurangan apa, lingkungan kita seperti apa yang bisa nge-support kita. Kemudian mulailah untuk terus berniat untuk terus belajar dari banyak hal di sekitar kita, bukan hanya sekedar dari bangku sekolah, tapi juga dari lingkungan yang ada di sekitar, orang-orang di sekitar kita, tempat kita bisa bertanya. Kemudian kita mulai mengembangkan semua keterampilan yang ada dan menjalin koneksi. Dan yang terakhir banget itu tipsnya ya, untuk jadi lebih baik itu ya dekat. Oke. Punya teman yang mendekatkan diri ke Allah atau dekat dengan Allah, itu yang benar-benar. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita udah berbuat seperti itu nih, gitu. Udah kita usahakan. Nah, kita bakal dapet apa sih nanti kita? Satu yang bakal kita dapat banyak sih keuntungannya ke kita. Karena nggak mungkin kan ketika orang belajar dia nggak akan berubah jadi sesuatu yang lebih baik. Iya, tentunya ya. Kalau kemarin kita nggak tahu nih 1 ditambah 1 jadi 2 gitu kan, ketika orang bertanya kalau ini ditambah ini jadi berapa, caranya gimana, terus kita akhirnya tahu pengetahuannya dinambah. Itu dia. Terus sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatin ketika kita tahu kekurangan dan kelebihan dari kita itu apa gitu kan. Kita mulai tahu
satu hal yang membuat orang punya kesehatan mental adalah ketika dia tahu apa yang bisa dia kerjakan. Sama ketika pernah dengar cerita kayak gini nggak? Dua pasangan suami istri tinggal berdua, kemudian sama-sama saling support dan mendukung karena anak-anak sudah mulai bekerja satu sama lain gitu kan. Terus tinggal berdua, punya rutinitas bersama, suaminya pokoknya intinya mereka punya kegiatan yang bersama lah intinya. Kalau ini fokusnya ke istrinya. Terus pada saat maksudnya akhirnya suami itu meninggal dan istrinya kehilangan tempat untuk maksudnya kehilangan tujuan sih, mau melakukan sesuatu temannya nggak ada lagi. Iya, maksudnya dia mau masakin akhir pagi biasanya untuk berdua, sekarang tinggal untuk dia sendiri. Kemudian dia mau pergi berjalan biasanya pergi berdua, dia sekarang tinggal sendiri gitu kan. Seketika merasa hampa gitu dan kehilangan tujuan gitu kan yang bakal dikerjakan, dan itu menurunkan kualitas kesehatan hidupnya. Karena ketika kita mendedikasikan hidup kita melakukan sesuatu, kita punya kekuatan. Sama seperti ini juga, ketika kita mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik terutama untuk diri kita sendiri ya, kita sebenarnya kita meningkatkan kesehatan mental kita sendiri juga. Saya kebayang nggak kalau seharian nggak ada ngerjain apa-apa, boring nggak? Boring, pegel-pegel gitu ya. Ya seperti itu ya, karena ada sesuatu, ketika kita punya sesuatu yang kita tuju, kita jadi punya energi untuk melakukan itu. Terus ujung-ujungnya merasa menyesal gitu, nggak bisa ngapain hari ini. Akhirnya gitu ya. Yang kebawa kan vibe-nya negatif kan ya. Beda kan kalau kita tahu apa yang bisa kita kerjakan nih, dari kita tadi ngevaluasi diri kita ya. Aku kondisinya seperti ini, kemudian kita punya tujuan yang kita kerjakan, nah kita punya energi untuk bekerja, maksudnya mengisi hari-hari itu jadi punya energi itu, karena kita tahu kemana kita bakal ngelangkah tuh. Terus yang kedua itu kalau kita apa yang tadi belajar dan terus belajar itu juga balik ke tadi kesehatan mental lagi. Salah satu hal kenapa seseorang itu bisa awet muda, karena dia terus belajar. Percaya nggak ya? Percaya kan. Tapi kadang ada juga nih katanya karena terlalu banyak belajar jadi cepet tua gitu. Karena terlalu banyak mikir gitu ya. Sama kayak teko terus diisi tapi nggak dituangin. Jadinya kepenuhan sampai beleber gitu ya. Beleber maksudnya dia retak karena terlalu penuh gitu kan. Ya seperti itu misalnya seperti itu belajar. Kita belajar dan kita bagi. Kita belajar, kita bagi. Itu makanya akhirnya kalau teori tekonya Jepang di Cina kan terbuatnya dari tanah liat kan ya. Kalau dia nggak diisi sama sekali, dia bakal menjadi kering dan retak. Nah, ketika dia diisi, kemudian penuh, dituangkan lagi, diisi, dituangkan lagi, dia menjadi teko yang awet bertahun-tahun. Karena dia kelembabannya terjaga biar nggak lepas itunya ya kayak ya kayak gitu juga berarti orang yang belajar. Jadi kalau kita belajar terus menerus dan kita bagi ilmu itu ya dipelajari dan diamalkan gitu kan. Ketika kita belajar kita bagi, maksudnya ya setidaknya kalau nggak jadi guru gitu kan, jadi orang-orang yang sekitar kita yang kita ajarkan dengan itu gitu kan, dan akhirnya kita jadi seperti teko tadi ya, kita jadi awet secara awet muda. Ya makanya kalau guru-guru udah walaupun udah usia pensiun tapi tetap kelihatan muda ya kayak. Iya benar. Kan ya? benar. Guru-guru coba deh Keluarga Sip temui lagi guru-gurunya ya. Iya kalau coba temuin guru-guru kita yang emang senang untuk berbagi ilmu ke kita gitu kan, maksudnya ya dia kalau ketemu kita tuh ada aja yang diceritakannya gitu kan. Kita pasti masih ngelihat wajah yang masih kok masih fresh ya di wajahnya, walau udah kalau tengok usia udah setua ini gitu. Iya, karena Guru Vika dulu pernah bilang juga, guru ini pasti bakal selalu kelihatan muda. Kelihatan tuanya kapan? Ketika buka jilbab. Ya, di sini karena kelihatan kan rambutnya udah ubanan gitu. Iya, benar. Ya itu dia. Dan satu lagi sih, orang yang ketika kita belajar terus menerus, kayak gini. Ada yang waktu itu kita ngebahas ya, kalau kita belajar pengetahuan baru, kita jadi lebih punya semangat untuk menjalani hidup gitu kan, karena kita merasa dapat sesuatu yang baru itu satu hal yang amazing gitu. Sama kayak kita kasih kado surprise, kita senang seperti itu. Oke. Jadi karena itu kita bisa jadi lebih awet muda dengan belajarnya. Jadi agak hoax ya itu yang Vika bilang tadi, kalau misalnya orang yang selalu belajar mulu cepet tua, kecuali dia emang selalu belajar dan stres ketika belajar nggak
sharing juga gitu ya kayak dia mentok sama dia aja, dia penasaran nih sama sesuatu gitu kan, dia pelajari nggak ketemu, cari lagi gitu kan, dan sibuk sendiri aja gitu ya. Kemarin ketika dia bertanya lagi ke orang lain, dia dapat tambahan. Oke, jadi gitu ya keluarga sip ya, jangan lupa untuk belajar biar awet muda. Benar, iya. Senang loh orang makin banyak yang pintar, makin banyak yang awet muda. Gak laku nanti kosmetiknya. Enggak, bercanda. Terus kalau kita yang tadi gitu kan, yang kita sudah terus belajar, kemudian kita mulai memperbanyak koneksi, itu sebenarnya mempermudah semua kemungkinan itu terjadi. Kadang kita suka bingung kan, kapan nih kesempatan aku, gimana sih caranya, lewat apa sih ya, kita sering bertanya seperti itu. Kok kadang orang dia punya koneksinya bagus banget gitu kan, kita balik ke kita udah pernah memperbanyak teman nggak gitu kan, yang akhirnya nanti ngasih kita informasi ini dan akhirnya ternyata banyak ya. Seperti itu. Jadi ya ketika kita memperbanyak silaturahim ke teman-teman di sekitar gitu kan, teman-teman kita yang dulu, yang waktu SMP, SMA, kuliah, atau mungkin tetangga sekitar kita sendiri gitu kan, kita sedang membuka begitu banyak kemudahan untuk diri kita sendiri gitu. Ketika kita nyari jalan yang gak kayak kita cari sendiri tanpa bertanya ke orang lain, gak ketemu gitu kan, ternyata malah mungkin orang lain yang ketika ngelihat kita punya masalah gitu kan, kita nggak nanya ke dia, dia yang ngasih sendiri solusinya ke kita. So, saya kayak yang suka nih punya banyak kenalan gitu kan, kemudian dia lagi ada masalah, terus teman-temannya tiba-tiba menawarkan bantuan yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu bisa disebut privilege juga ya Kak ya, mau berteman dengan banyak orang gitu. Sama kayak yang suka nyari beasiswa tuh kan suka dapetin informasi kayak gitu tuh. Kan banyak kelengkapannya yang dia kerjain, misalnya kalau kayak mahasiswa ya. Nah, terus karena dia punya banyak teman kan, nah jadi dia punya banyak referensi, punya banyak informasi yang bisa dia dapatkan untuk itu. Kalau kita misalnya di dunia kerja gitu kan, kemungkinan untuk kesempatan naik karir kan lebih punya banyak informasi dan punya banyak koneksi kan, lebih mudah untuk naik seperti itu. Iya. Dan selain itu juga kita balik ke kata yang pertama, proses gitu kan. Jadi semua usaha yang kita lakukan untuk jadi pribadi yang lebih baik itu adalah proses. Ketika kita jalani proses itu, yang kita bakal sendiri surprise ke diri kita secara pribadi itu kan. Apalagi ketika tadi kita bikin SWOT di awal ya, di tahun ini aku bikin tulisannya seperti ini, di diri aku yang di tahun ini gitu kan. Dan kita coba lihat mungkin review beberapa bulan ke depan atau setahun ke depan, mungkin kita surprise ketika kita berusaha melakukan sesuatu yang lebih baik, ternyata kita jadi pribadi yang lebih baik dari itu gitu. Dan ketika orang jadi lebih baik gitu kan, ini kaitannya emang selalu ke sana. Kesehatan mental dia lebih luar biasa dibanding ketika orang nggak melakukan sesuatu. Iya sih. Sama kayak gini ya, orang yang ada yang bilang ya, kayak self talk itu kan dulu orang bilang itu satu hal yang aneh. Iya benar. Tapi sekarang self talk itu menjadi bahasan di psikologi yang jadi satu terapi yang membantu orang. Pernah kebayang nggak sama Vika, kalau seandainya kita berdoa di saat sujud itu juga self talk? Iya kan? Nah, ya ternyata hanya istilah yang kita kadang tidak tidak terbiasa mendengarnya, tapi ternyata itu suatu hal yang bisa kita kerjakan, self talk sendiri. Doa itu kan kita ngomong nih diri sendiri kan ya, tapi seolah-olah Allah dengar gitu kan. Ada yang mendengarkan kita gitu kan. Nah, dan itu udah jadi hal yang lumrah sebenarnya kepada seorang muslim, dan malah sekarang kita mendengarkan itu sebagai suatu ilmu baru, terapi baru, padahal itu satu hal yang sudah biasa kita kerjakan sendiri ya. Tapi benar kan, maksudnya ketika kita sudah lakukan self talk, bercerita seperti itu, mencurahkan sekali itu kan rasanya lebih plong ya. Dan kita jadi punya energi nih untuk melangkah lagi, jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Iya, oke. Berarti emang butuh kekuatan mental diri sendiri gitu ya. Dan sebenarnya menjadi baik itu kayak lingkaran kebaikan sebenarnya, bukan lingkaran hitam lagi ya, kayak lingkaran kebaikan ya. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, terus dengan secara tidak langsung mental kita juga lebih baik lagi, lingkungan kita lebih baik lagi, dan terus begitu ya kayak. Oke. Jadi keluarga sip jangan lupa untuk selalu berbuat baik gitu ya benar. Kalau ngambil istilah anak-anak yang suka main FF
atau ML gitu kan, ya kan ada rank-ranknya ya. Nah, apa yang melakukan juga kan proses tuh, melakukan melewati tahap ini, jadi akhirnya dapat rank yang bagus. Sama seperti itu juga kita dalam hidup untuk self development itu, ketika kita jalani prosesnya sedikit-sedikit, kita tingkatkan keterampilan kita di sana dan di sini gitu kan, kita bakal ngerasain perbedaan dari kita yang sebelumnya jadi pribadi yang lebih lagi dari itu. Oke, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nabung dong. Nggak terasa nih ya keluarga sebenarnya udah 1 jam nih kita ngobrol di Beranda Perempuan hari ini, karena sekarang udah jam 11 kurang ya, 11 kurang 2 menit gitu ya. Nggak terasa, asik banget ngobrolan kita hari ini, dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, punya self development yang bagus gitu ya, dan juga kita punya lingkungan yang baik juga tentunya. Dan lingkungan yang baik tentu nggak bisa kita dapat semata-mata aja ya Kak ya, tapi kita harus berusaha untuk menjadikan lingkungan kita baik dengan cara memperbaiki diri kita sendiri. Oke. Nah keluarga Sip, insya Allah kita bakal ketemu lagi ya di Beranda Perempuan edisi selanjutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber lainnya dari Salimah Kota Padang. Dan kita juga minta maaf atas kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian tadi. Semoga berkenan di hati dan bisa diambil pelajarannya. Dan kita pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.